Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Ranti Junia Budget. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke teman-teman, kali ini aku akan melakukan cash stuffing seperti biasa. Ini untuk di bulan Juni, di minggu pertama, yang terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Juni 2024, dengan nominalnya itu sebesar 1.750.000. Dan banyak di antara teman-teman yang masih ragu, bagi yang baru nontonin channel aku, uang gaji aku itu apakah aku digaji dalam per minggu ataupun per bulan, terus ini apakah uang dari pak suami atau campuran uang aku, dan di sini akan aku jelaskan kembali. Jadi teman-teman, untuk uang yang cash ini itu adalah uang dari pemberian pak suami aku, karena pak suami aku itu kerjanya penghasilannya tidak tetap. Jadi setiap pak suami itu menghasilkan uang atau memberi aku uang, jadi selalu aku simpan di dalam pouch ini. Nah, jadi ini adalah uang yang diberikan oleh pak suami aku. Jadi yang aku gunakan untuk budgeting mingguannya itu aku ambil selalu nominalnya sebesar 750.000-an, atau bisa lebih atau bisa kurang tergantung dari kebutuhan aku, tapi sih rata-ratanya aku menggunakan itu uangnya 750.000-an. Nah, jadi untuk 750.000 ini adalah uang dari pemberian pak suami, sedangkan uang yang 1 juta ini adalah gaji aku. Nah, jadi gaji aku ini itu aku alokasikan kalau nggak di tabungan rumah atau di uang kuliah. Jadi di situ aku alokasikannya. Untuk pendapatan aku itu adalah pendapatan gaji per bulan. Jadi aku digaji per bulan bukan per minggu, tapi dari gaji aku per bulan itu aku pasti selalu menarik 1 juta per minggunya untuk aku pindahkan atau aku alokasikan ke rekening aku, entah itu rekening rumah ataupun rekening untuk di pembayaran uang kuliah. Nah, jadi itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham. Kalaupun misalnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan aku jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Oke, langsung aja. Untuk cash stuffingnya kita lihat dulu sisa dari anggaran minggu lalu ya teman-teman. Karena berhubung minggu lalu itu banyak tanggal merah dan aku berada di kampung, terus ditambah lagi aku agak telat cash stuffingnya. Jadi untuk uang sisa ini lumayan banyak loh teman-teman. Untuk di lauk pauk sendiri ini sisanya ada 10, 20, 30, 40, 45, 46. Kemudian untuk di groceries ada sisa 10, 12, 14, 16 ribu. Kemudian untuk di bensin juga masih ada sisa sebesar 24.000. Nah, jadi lumayan ya teman-teman untuk sisanya dari minggu kemarin. Kita totalin dulu untuk sisanya. Jadi ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86. Wow, jadi ada 86.000 untuk sisa dari anggaran minggu yang lalu. Ini kita letakkan dulu di belakang karena nanti bakalan aku alokasikan ke utility challenge 1000 dan challenge 2000. Dan langsung aja seperti biasa, dan untuk catatannya ini dia ya teman-teman, aku letakkan di samping aja. Untuk di lauk pauk seperti biasa aku anggarkan tiap minggunya pasti 200.000. Cukup nggak ya kak 200.000? Cukup ya teman-teman, karena dengan anggaran 200.000 di tempat aku sekarang itu harga lauk pauknya nggak begitu mahal dan masih bisa dianggarkan untuk 200.000 selama seminggunya. Kemudian untuk di groceries aku menganggarkan 50.000.
Nah, jadi teman-teman, untuk groceries ini sengaja aku anggarkan 50.000 karena kebutuhan yang aku beli itu tiap minggunya pasti berbeda-beda. Jadi aku pasti belanja barang yang bakalan mau habis. Seperti misalnya di minggu ini aku habisnya minyak atau deterjen, jadi aku utamakan belanja itu. Jadi nggak langsung belanja kayak mingguan atau bulanan gitu ya teman-teman. Kalaupun misalnya dana ini kurang, aku pasti ambil di binder aku yang kategori utility untuk menutupi kekurangan aku. Lanjut, untuk di bensin aku anggarkan sebesar 36.000. Sengaja di sini aku ambil pecahan 2003 dan 10.000-nya 3 karena seliternya itu bensin harganya di kota aku 12.000. Jadi supaya nggak nunggu-nunggu kembalian, aku langsung buat nominalnya seperti ini. Kenapa aku nggak mau ngisi di pom bensin? Karena aku nggak mau ngantri ya teman-teman. Jadi aku isinya di yang ketengan aja. Oke, itu dia untuk di dompet kita selama seminggu ke depan. Kita lanjut ke binder tagihan atau bill. Kita mulai dari paket data. Untuk paket data seminggunya itu aku alokasikan sebesar 15.000. Nah, jadi totalnya paket data 10, 20, 30, 40, 45.000. Next, sampah di sini aku skip. Untuk gas galon aku anggarkan 10.000. Jadi totalnya untuk gas galon 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi ada 60.000. Dan untuk gas galon ini aku sengaja aku tabung terus 10.000-nya setiap minggunya untuk beli tabung gas satu lagi, dan itu harganya sekitar 280.000-an untuk yang tabung 3 kilo. Jadi ini sengaja aku up untuk nabung beli tabung gas. Untuk gas sendiri biasanya aku isi yang 3 kilo di pangkalannya itu harganya sekitar 18.000-an. Sementara untuk galon itu aku cuman isi yang nggak yang bermerek gitu, galonnya cuman yang isi ulang gitu aja, dan harga satu galonnya itu sebesar 4.000 rupiah. Jadi makanya di sini uangnya lumayan banyak karena memang sengaja aku tabung untuk beli tabung gas ya teman-teman. Next, untuk listrik minggu ini aku tambahkan 50.000, sengaja setiap minggunya aku tambahkan 50.000 karena di sini kita tinggal bertiga, aku, suami aku dan adik aku. Jadi untuk anggaran listrik dan wifi itu uangnya kita bagi 3. Jadi per orangnya itu tergantung berapa nominal harga tagihan listrik, itu kita bagi 3. Tapi nggak pernah sih, jarang ya nominalnya itu di atas 500 ribuan, paling sekitar di atas 600 ribuan, paling itu sekitar 500 ribuan ke bawah untuk uang listrik. Jadi itu uangnya kita bagi 3. Jadi di sini uang listrik ada 150.000. Dan nanti untuk pembayarannya itu biasanya di tanggal 20-an. Jadi pas di tanggal 20-an ini uangnya baru di tanggal 14-an. Jadi di tanggal 14 ini nanti uangnya bakalan aku tarik untuk bayar listrik. Untuk wifi di sini aku tambahkan 35.000, dan untuk wifi di sini sama, kita bagi 3 uangnya. Jadi setiap bulannya itu iuran per masing-masing orangnya itu sebesar 128.000. Jadi uang wifi itu per bulannya sebesar 380-an. Jadi per orangnya itu kita iuran 128.000 untuk uang wifi. Dan wifi ini ditagih di tanggal 20-an. Jadi di tanggal 20-an baru aku ambil untuk bayar uang wifi. Nah, jadi uang wifi totalnya ada 20, 40, 50, 60, 70. Jadi ada 70.000 untuk uang wifi. Setiap minggunya pasti aku alokasikan 35.000. Lanjut untuk uang kuliah. Nah, uang kuliah di sini aku tambahkan 1 juta untuk minggu ini. Nah, ini dia 1 jutanya. Jadi totalnya ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Jadi ada 5 juta untuk uang kuliah. Dan ini trackernya kita warnai dulu.
Untuk uang kuliah ini aku nyambung ya teman-teman, dari D3 ke S1 dan biayanya itu 25 juta sampai S1-nya aja, belum nurse-nya. Jadi ini uangnya bisa dicicil, so aku tabung sedikit demi sedikit untuk bayar uang kuliah, dan ini aku kuliahnya sambil kerja ya teman-teman. Next, untuk iuran PPNI, jadi aku adalah seorang perawat, dan perawat itu kita ada bayar iuran organisasi gitu per tahunnya sebesar 260.000, dan ini akan aku tabung untuk pembayaran di tahun 2025. So totalnya 50, 60, 70, 75.000. Dan ini back to bank adalah uang yang akan aku kembalikan ke bank. Itu dia untuk di binder bill atau tagihan. Kita lanjut ke binder sinking funds. Untuk sinking funds yang pertama yaitu kategori elektronik, seperti biasa aku menganggarkan 20.000. So totalnya 100, 200, 300, 400, 500, 520, 540.000, dan ini trackernya kita warnai juga. Untuk di elektronik ini itu untuk beli oven ya teman-teman. Jadi aku nabung untuk beli oven, dan ini nggak terlalu terburu-buru banget. Nah jadi untuk oven ini totalnya ada 1.500.000 goalsnya. Jadi aku perlahan-lahan aja nabungnya. Untuk home decor di sini masih aku kosongkan karena aku belum ada planning. Untuk kesehatan di sini aku tambahkan 20.000. Nah, jadi totalnya untuk kesehatan 100, 200, 300, 400, 420, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 500. Jadi ada 500.000 untuk di kategori kesehatan. Lanjut liburan minggu ini aku tambahkan 25.000. Jadi totalnya liburan 100, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 300. Jadi ada 300.000 untuk di kategori kesehatan, dan ini tracker yang aku gunakan. Jadi setiap aku nabung dan setiap aku kurangin uangnya atau aku pakai, pasti aku catat di sini ya teman-teman. Emergency minggu ini aku tambahkan 20.000. Jadi totalnya emergency sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1 juta 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi ada 1 juta 80.000 untuk di kategori emergency. Beauty, untuk beauty karena udah nyampe minggu lalu goalsnya 1.500.000, jadi minggu ini aku cuma nambahkan 10.000 aja. So totalnya beauty sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1 juta 100, 200, 300, 400, 500, 10.000. Jadi 1.510.000 untuk di kategori beauty. Next, eat out. Untuk eat out minggu ini aku tambahkan 50.000. Sengaja ya teman-teman, karena aku mau goalskan juga ini untuk nextnya. Jadi totalnya eat out sekarang 100, 200, 250, 60, 70, 80, 90, 300, 304.000 untuk kategori eat out. Kemudian gift minggu ini aku tambahkan 80.000 karena bakalan ada iuran untuk beli kado gitu ya, untuk anak teman aku yang habis lahiran. 5, 6, 7, 8.
Nah, jadi totalnya untuk gift 100, 150, 70, 90, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 84. Jadi ada 284.000 untuk di kategori gift. Kemudian untuk keperluan anak, minggu ini aku tambahkan 40.000. Nah, jadi totalnya untuk keperluan anak sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 juta, 1.004.000 untuk di keperluan anak. Nah, utility, untuk utility minggu ini dari anggaran ini aku tambahkan 10.000, dan karena sisa dari minggu kemarin itu lumayan banyak, jadi aku ambil kelipatan yang 10.000 dan 5.000-annya. Jadi ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 85. Jadi totalnya ada 85.000 kali ini untuk kita alokasikan di utility. So, totalnya utility sekarang 100, 200, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 400, 410, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5.000. Jadi udah ada 475.000 untuk di kategori utility. Dan kalau salah hitung, mohon maaf ya teman-teman, nanti bakalan aku lihat rekamannya dan tolong dibetulkan di kolom komentar. Oke, itu dia untuk di binder sinking funds-nya. Sekarang kita lanjut ke binder savings atau tabungan. Untuk kategori pertama dari binder savings ini adalah savings atau tabungan, dan minggu ini aku tambahkan cuma 25.000 untuk di savings. Jadi totalnya 10 juta yang aku simpan di bank, 10 juta 100, 110, 20, 25. Jadi udah ada 10 juta 125.000 untuk di savings. Untuk tabungan anak minggu ini aku tambahkan 29.000. Nah, jadi totalnya untuk tabungan anak sekarang 5, 6, 7 juta di rekening, 100, 200, 300, 400, 500, 10, 20, 30, 40, 50, 52, 54, 56. Jadi ada 7 juta 400, jadi ada 7 juta 556.000 untuk di tabungan anak. Untuk tabungan rumah, karena aku ngalokasikan minggu ini di kuliah, jadi ini aku skip. Lanjut untuk tabungan emas, minggu ini aku alokasikan 20.000 seperti biasa. Jadi totalnya untuk tabungan emas sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 720, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 92. Jadi ada 792.000 untuk di tabungan emas. Dan untuk tabungan emas ini adalah uang yang aku tabung untuk beli 1 gram antam. Jadi kalau misalnya nominalnya udah nyampe 1 gram antam, ini akan aku belanjakan ke emas antam. Dan untuk berikutnya akan aku tabung lagi sampai nyampe nominalnya untuk di 1 gram antam lagi, gitu ya teman-teman. Dan untuk di challenge-nya, di sini ada uang 1000-an, 1 lembar doang. Karena uang 1000 ini kayaknya lebih langka deh daripada yang 2000-an ya. Dan ini kita warnai juga. Ini trackernya. Untuk uang 2000 di sini lumayan banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5.
Langsung aja kita masukin. Oke, ini dia trackernya. Dan itu dia untuk di binder savings kita. Untuk di uang koin, karena udah lumayan banyak uang koinnya, langsung aja kita masukin. Udah segini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk cash stuffing kita di bulan Juni minggu pertama. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like serta subscribe-nya. Sampai bertemu lagi di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.